Jadi ini adalah proses hasil jadinya setelah proses perakitan dan pengecatan. Untuk perakitan dan pengecatannya gue memakan waktu 2 hari, tapi pengerjaannya sebetulnya cuma sekitar setengah jam sampai 1 jam, dan pengecatan juga cuma sekitar 10 menit sampai 15 menitan. Cuman karena memang di sela-sela waktu kosong aja gue baru bisa kerjain, jadi cuman selesai jadi 2 hari. Dan ini hasil jadinya. Bisa dilihat, ini sudah sesuai dengan ekspektasinya. Jadi awalnya sebetulnya kan memang kalau plan awal tuh memang gue pengen pakai tombak ini untuk jadi senjata utama. Terus pas lagi merakit ternyata ada sisa barangnya untuk bisa jadi shuriken seperti ini. Dan ketika diposekan ternyata shurikennya cukup makan tempat di punggung. Dan tombaknya ternyata ketika dipegang itu tidak sekaku yang gue harapkan. Jadi terlalu molos gitu. Dan setelah ganti posisi, akhirnya ketemu gayanya lagi pegang shuriken sambil dia munggungin tombak. Jadi ditaruh seperti ini. Jadi tetap bisa berdiri ya. Dan juga di bawahnya dikasih dari paket Spinotio-nya juga. Ini dapat semacam mungkin ceritanya di atas air gitu kali ya. Jadi ini taplakan juga biar pijakannya juga lebih luas. Dari kaki Spinotio sangat kecil. Untuk hasilnya gue sangat puas ya, karena ternyata warna putihnya yang gue cat jadi abu-abu. Catnya ini gue pakai cat primer, jadi cat primer dasar, dan ternyata warnanya sudah sangat cocok banget, putih yang abu-abu yang warnanya terang banget. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat sekilas seakan seperti cuma warna putih dan biru, dan abu-abu di bagian sendi-sendinya ternyata ada bagian putih, abu-abu mudanya yang ada di bagian badan. Jadi ada separasi kecilnya nih di antara armor depan sama di bagian badan. Sama ini bisa dilihat kayak pahanya abu-abu, belakangnya ya biru, kakinya abu-abu, dengkulnya putih. Mungkin ini separasi terjelasnya bisa lihat di sini. Ini abu-abu, ini putih, dan kakinya juga abu-abu. Untuk lengannya semuanya abu-abu ya. Jadi shurikennya putih sama campur abu-abu. Terus biru dan abu-abu, lengannya abu-abu, tapi bahu armornya ini warnanya putih. Putih nih, nggak kelihatan. Dan untuk bagian mukanya juga masih tetap warna putih. Jadi memang tujuannya gue pengen warnanya sebetulnya warna-warna standar, cuman karena yang memang putihnya yang gue ambil dari si Sengoku ini, gue jadikan abu-abu biar ada separasi warna yang cukup berbeda. Terus dari perakitannya sendiri, gue pakai panel lining juga. Jadi setelah dicat abu-abu, pada bagian putih yang gue pengen targetkan menjadi abu-abu, gue kasih panel lining warna hitam, pakai Tamiya panel line. Kalau misalnya ada yang mager pakai Tamiya panel line, bisa pakai Gundam marker. Terus di bagian warna putihnya, karena warna putih kalau dikasih warna lining hitam agak terlalu kontras, gue kasih warna abu-abu. Cuman ini abu-abunya udah gue modif ya, karena gue salah beli. Ternyata abu-abunya Tamiya itu terlalu muda untuk robot-robotan. Jadi harusnya lebih cocok, kalau yang pengen beli tuh lebih cocok pakai panel line warna dark grey. Gue bisa bilang ini sangat puas ya, karena memang sudah sempat jadi wishlist untuk Spinatio Ninja ini. Dan udah sempat nggak masuk wishlist lagi, tapi ending-endingnya ternyata pas dilihat-lihat masih tetap bagus. Akhirnya gue beli. Memang bukan Gundam, tapi robotnya ini sangat enak dipandang. Ini posenya juga sangat, artikulasinya sangat luas. Terus ini pakai tangannya juga pakai tangan dari Sengoku ya, Sengoku aksesoris, yang bisa bentuk jarinya seperti lagi mau ngeluarin jutsu gitulah. Aslinya kalau dari Spinatio sendiri cuma ada tangan mengepal sama tangan ngebuka. Jadi nggak ada yang tangannya seperti ini, seperti lagi mau mengeluarkan jurus. Begitu. Oh ya, ada yang lupa gue mention juga, sebetulnya dari part-part ini bukan cuma dari Spinatio dan paket Sengoku option part setnya doang. Ada sedikit tambahan. Ini kebetulan aja ya. Jadi punggungnya ini gue bisa taruh tombaknya si set ini. Bisa taruh tegak begini. Ini adalah partnya dari high grade Barbatos Gundam yang 144. Kalau Bandai itu memang rakitannya sekarang sudah mengarah full customizable ya. Lu mau beli Gundam, mau beli 30 Minutes Missions, untuk yang ukuran 144-nya itu banyak part yang pakai koneksi 3 mm, jadi bisa di custom kayak gitu. Dan ini untuk karena 144, yang gue suka ukuran dari model kit ukuran segini itu adalah tingkat kestabilannya ya.
karena dia bentukannya kecil, mungkin secara hukum fisika dan sejenisnya ini bisa menahan beban lebih mudah gitu. Kayak contoh ini tangannya tegak, full tegak lurus ke atas, pegang shuriken yang besar dan posisinya yang cukup ngangkang ini, ngejongkok gitu lah ya. Jadi dia masih tetap stabil. Gue taruh biasa itu masih tetap bisa stabil berdiri. Mungkin sangat beda cerita kalau misalkan dia berukuran yang seperti Master Grade atau 1:100 yang tingginya rata-rata 17 cm. Lebih besar lagi, itu biasa tingkat kestabilannya agak berbeda. Mungkin aja polycapsnya nggak kuat buat nahan tangannya, jadi pasti tangannya sudah melorot turun. Atau mungkin ini waktu posisi jongkok begini, biasanya pasti pinggulnya sudah sering melorot, jadi jatuh dia nge-split. Tapi ini gue sudah terbukti, gue udah posekan secara begini, ya udah sekitar seminggu masih posenya bagus-bagus aja. Dan setelah sudah dipakai sekian lama pun pose setelah beberapa bulan ataupun tahun mau di actionin lagi juga masih kaku dan seret. Ini mungkin ini karena baru rakit, jadi gue belum bisa kasih contoh ya. Tapi ini gue punya 30 Minutes Missions Alto yang warna putih ini gue sangat suka banget karena menurut gue ini sebuah robot yang plain yang bisa lo modif sesuai kemauan lo. Ya, mau senjata apapun juga cocok kan, dia warnanya putih polos. Jadi itulah enaknya dari 30 Minutes Missions yang ukuran 144. Ya nggak ada sih 30 Minutes Missions ukuran 1:100 ya. Tapi maksudnya yang seukuran 144 atau di rata-rata 13 cm ini masih enak banget buat dijadiin miniatur pajangan dan sejenisnya. Bentar ini. Oke, kita balik ke Spinatio Ninja. Ini udah cukup kali ya. Sudah cukup panjang untuk pembahasan Spinatio Ninja-nya aja dan detail modifikasinya. Yang bisa gue bilang, apakah model kit Spinatio Ninja ini sangat direkomendasikan? Gue bilang sangat direkomendasikan karena harganya juga sangat bersahabat. Gue dapat di harga 240 ribuan kalau nggak salah ya. Dengan customnya itu di 70-80 ribuan. Kalau ngecatnya gue pakai cat bangunan yang kecat kaleng semprot. Semuanya akan gue taruh di deskripsi ya. Kalau ada yang penasaran pengen ngecat, bisa aja coba. Mungkin sampai di sini dulu. Sampai ketemu di channel Rakit Mukit selanjutnya. Bye bye.